Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan kita, dalam hubungannya dengan iman kita, iman kekristenan kita, ada dua isu yang sampai kepada saya. Yang pertama tentang manifestasi kemerdekaan Kristen, dan yang kedua tentang hormat bendera. Karena di HUT kemerdekaan RI kita pasti ada upacara, dan di upacara itu ada hormat bendera, ada menyanyikan lagu kebangsaan kita. Nah, apakah itu alkitabiah atau tidak? Sebab ada beberapa siswa dengan kepercayaan tertentu ini mengaku Kristen, tetapi sebenarnya ini bukan Kristen. Mereka tidak mau hormat terhadap bendera, dan mereka juga tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian setelah guru memberikan pemahaman, memberikan pengertian, mereka punya alasan argumen yang begitu kuat. Saya yakin mereka sudah mendapat indoktrinasi dalam pikiran dan hati mereka bahwa itu kebenaran Alkitab, itu kebenaran kitab suci. Mereka berkata bahwa ada ayat di dalam Alkitab yang melarang setiap umat yang percaya kepada Tuhan supaya tidak menyembah kepada yang lain, hanya kepada Allah, hanya kepada Yahweh saja, hanya kepada Tuhan saja kita menyembah, dan kita jangan menyembah kepada yang lain. Itu salah satu argumen mereka. Lalu pada bagian yang lebih ekstrem lagi, mereka mengambilkan prinsip sebagaimana yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul. Kita harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan ini? Bagaimana memberikan penjelasan? Apakah ini memang benar-benar alkitabiah? Nah, mereka berkata bahwa hormat bendera dianggap sama dengan melawan Tuhan, menghormati berhala, menyembah kepada berhala. Itu pandangan dan ajaran yang mereka terima. Apakah memang demikian? Mari kita bahas berikut ini. Sesungguhnya ini adalah suatu ajaran yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Mengapa demikian? Sesungguhnya menghormati bendera tidak disamakan dengan menyembah kepada berhala. Sebab apa? Sebab di dalam 10 hukum Taurat sendiri, menyembah itu memang hanya kepada Allah. Tetapi hormat itu ditujukan kepada Allah dan kepada manusia. Dan juga pada bagian ini kepada yang patut menerima hormat itu. Yang ada di dalam Matius, ada di dalam Roma pasal yang ke-13. Memberikan hormat kepada pihak-pihak yang layak, yang patut diberikan hormat. Jadi sebenarnya hormat dan menyembah itu berbeda. Kalau hormat itu bisa diberikan kepada manusia, di dalam hukum Taurat disebutkan hormatilah ayah dan ibumu. Jadi kalau diterapkan prinsip ini, maka orang-orang, katakanlah ini secara straight aja, penganut saksi Yehova dan orang-orang yang memiliki ajaran sama seperti itu, kalau mereka tidak mau hormat kepada bendera, tidak mau melaksanakan hormat kecuali kepada Allah, berarti mereka ini tidak menghormati orang tua, tidak menghormati pemimpin agama mereka sendiri. Ini sesuatu yang salah, ini sesuatu yang tidak benar. Sebelum saya bahas lebih jauh tentang argumentasi teologis, ada argumentasi filosofis yang hendak saya sampaikan, yang mau saya bagikan kepada kita. Ini kalau kita memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan negara kita, tentu kita memberikan penghormatan. Ya, kalau kita mencintai negeri kita, kita berikan penghormatan. Dan bendera itu, lagu kebangsaan itu adalah simbol negara. Jadi yang tidak mau hormat terhadap bendera, berarti tidak cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kemudian, sambil mereka berkata tidak mau hormat terhadap negara, tidak cinta tanah air, mereka juga mempergunakan fasilitas-fasilitas negara. Jembatan mereka lewati, pajak-pajak dari penggunaan kendaraan mereka nikmati, jalan mereka nikmati, dan sebagainya. Sekolah yang mereka tidak mau hormat saat upacara pun, itu kan dari negara. Mereka terima fasilitasnya, tapi mereka tidak mau cinta, tidak mau hormat, tidak mau berterima kasih terhadap negara sendiri. Mereka-mereka ini dipastikan secara filosofis
tidak bisa mengambil bagian dalam pengabdian terhadap bangsa. Menjadi polisi nggak mungkin, nggak mau hormat. Menjadi tentara nggak mungkin. Menjadi PNS, menjadi ASN, tidak mungkin. Karena itu semua harus cinta negara, harus mengabdi, harus cinta negara, harus mengabdi kepada negara, kepada bangsa. Dan kalau saja tidak mau hormat kepada bendera, bagaimana mereka bisa mengambil bagian dalam cinta untuk bangsa dan negeri ini? Berarti ini sudah jadi masalah. Itu yang pertama secara filosofis. Secara teologis, ada ayat-ayat yang memberikan petunjuk walaupun tidak secara langsung bahwa kita mesti memberikan hormat, bahwa kita memberikan rasa hormat kepada pihak yang patut menerimanya. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-21, Tuhan Yesus berkata begini. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dari segi konteks ini merupakan tanggung jawab untuk membayar pajak. Tetapi ini juga mencakup semua apa yang wajib kita berikan kepada pemerintah. Ya, waktu itu disebut Kaisar, mewakili pemerintahan Romawi. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Jadi di sini disebutkan bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah di dunia ini untuk mengatur kehidupan rakyat. Kalau tidak ada pemerintah, kita bisa mengalami kejadian hukum rimba, dan orang-orang yang tidak hormat bendera itu jelas-jelas akan mengalami keadaan hukum rimba seperti itu. Tetapi pemerintah yang ada telah ditetapkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan kita. Maka kita wajib taat, wajib memberikan hormat, wajib memberikan apa yang patut kita berikan kepada pemerintah. Salah satunya adalah mengikuti upacara. Salah satunya adalah menyanyikan lagu kebangsaan untuk simbol negara sebagai lambang, sebagai figurasi bahwa kita mencintai negara kita sendiri, bahwa kita berdedikasi, bahwa kita mengambil bagian, mengambil peran dalam pembangunan bangsa dan negara kita. Ini luar biasa, ya kan? Kalau tidak mau hormat bendera, berarti tidak mau mengambil peran menunjukkan ketidakcintaan terhadap bangsa dan negara ini. Mungkin ada alasan yang mengatakan bahwa tidak, kami tetap cinta bangsa, tetapi tidak hormat kepada bendera. Bagi kami itu sama dengan penyembahan terhadap berhala. Oke, kita bisa terima itu. Tetapi ini kurang baik. Menghormati bendera sesungguhnya tidak dilarang. Bahkan itu dikehendaki oleh Tuhan berdasarkan ayat-ayat yang barusan kita baca. Saudara-saudara yang terkasih, kita jangan terpengaruh, kita terus mencintai bangsa ini dengan cara hormat terhadap bendera. Dan kita mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi bangsa kita sendiri, mengasihi negeri kita sendiri. Dan kita tunjukkan kasih terhadap negeri dengan hormat terhadap bendera, dengan patuh terhadap pemerintah, dengan melakukan semua apa yang dikehendaki Tuhan kepada kita melalui pemerintah-pemerintah yang ada. Ya, di bagian terakhir disebutkan di situ, berikanlah hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat, rasa takut kepada orang yang menerima rasa takut. Itu di pasal 13 surat Roma tadi ya, ayat yang ke-7 ya, membayar pajak juga. Itu bagian-bagian dari ketundukan kepada Allah melalui ketundukan kepada pemerintah. Kalau kita mengaku
tunduk kepada Allah tapi tidak tunduk kepada pemerintah, itu bohong. Sebab apa? Alkitab berkata bahwa kita mesti tunduk kepada pemerintah. Saya ulangi lagi, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Roma pasal 13 ya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Amin Bapak Ibu. Marilah kita menyembah, memuliakan Allah dengan tunduk dan taat pada peraturan-peraturan pemerintah. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku.